Ini sudah mulai menjelang malam guys di Amerika Serikat. Bulan depan adalah terakhir untuk aplikasi atau pendaftaran beasiswa Fulbright. Kali ini saya akan mencoba membimbing teman-teman yang saya buat dalam 2 video. Ikuti ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, makanya saya buat video ini. Saya dedikasikan buat kalian yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Jadi silakan dibuka saja aminef.org.id. Di bagian Grants for Indonesian ada program Fulbright Scholarship. Kalau teman-teman ingin Master Degree atau S2, silakan diklik Fulbright Master Degree dan seterusnya. Saya ambil saja yang Master Degree ya. Ini ada beberapa persyaratan. Nah, di sini tentunya harus S1 dulu, kemudian GPA 3 itu pasti sudah tahu, kemudian skor dari ITP 550 memang minimal. IELTS itu 6,5 yang equivalent atau setara dengan 550. Jadi kalau IELTS-nya teman-teman 6,5 itu bakal diterima atau bakal lolos untuk skor bahasa Inggris ini. Biasanya nanti yang dipakai adalah nanti IBT, tapi itu akan dibiayai oleh Fulbright jika teman-teman sudah lulus persyaratan ini semua. Kita lanjut saja. Warga negara Indonesia dan bukan residen yang permanen di Amerika Serikat. Jadi memang asli warga negara Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang ada di Amerika dan sudah residen, itu tidak akan lolos. Nilai plusnya itu ada leadership-nya. Biasanya leadership ini dinilai dari kegiatan teman-teman seperti bakti sosial, kemudian berbagai macam kegiatan kemasyarakatan yang bisa ditunjukkan dengan sertifikat atau tanda lainnya. Kemudian di sini have preparation in and a demonstrated commitment to their chosen field of study. Jadi contohnya kalau saya kemarin bagian IT, jadi teman-teman mempunyai skill tentunya di bidang tersebut. Bisa ditunjukkan dengan berbagai sertifikat dan sebagainya. Be proficient in English tadi, mudah-mudahan kalau sudah IELTS dan IBT-nya oke, biasanya ini lolos. Kemudian minimal 3 GPA-nya atau IPK-nya dari skala 4. Komitmen yang kuat untuk melakukan riset atau menyelesaikan studi. Komitmen untuk kembali setelah selesai beasiswa. Biasanya 2 tahun. Jadi selesai kuliah di Amerika harus kembali. Tidak boleh tinggal atau nyangkut di Amerika, bekerja dan sebagainya. Kalau seumpamanya ada sponsor untuk kerja di Amerika, baru boleh kembali. Biasanya ada OPT namanya. Jadi, seumpamanya S2 2 tahun, 1 tahun lagi OPT seperti kerja untuk pemantapan apa yang sudah kita peroleh kuliah di sini dimantapkan dalam bekerja selama setahun tersebut. Yang mengajukan ini tidak cocok atau tidak akan diterima jika karyawan dari US
Kedutaan Besar Amerika, kemudian Department of State, kemudian karyawannya Aminef, dan keluarganya. Sekarang ini sedang mengejar atau sedang kuliah, jadi tidak diterima. Kemudian sedang menerima beasiswa dari sponsor lain. Jadi ini harus di-clearkan, tidak boleh double-double. Kemudian pursuing another similar program. Jadi ini kalau sedang kuliah untuk double degree, kita kuliah lagi seumpamanya S2 untuk yang kedua kali dan ingin mengambil beasiswa Fulbright, ini tidak diizinkan ya. Selanjutnya submission requirement. Mungkin yang agak ambigu aja saya pilih ya. Completed application pasti bisa. Study objective. Ini study objective. Ini ada juga yang nanya ke saya. Study objective ini tidak usah terlalu panjang lebar. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Jelaskan secara singkat tujuan dari kuliah. Kemudian personal statement. Ini kalau saya kemarin itu penjelasan secara pribadi. Kenapa saya memilih Amerika Serikat sebagai tujuan studi saya. Kemudian academic writing sample ini bisa dipakai dari skripsi atau tugas akhir S1 teman-teman. Kemudian copy of most recent TOEFL ITP. Oh, ini untuk kopiannya IELTS atau TOEFL ini. Kemudian 2 surat referensi. Ini biasanya 1 dari dosen kita, kemudian 1 dari tempat kerja teman-teman yang sekarang. Untuk fotokopi transkrip ya yang dilegalisir dan ditranslatekan. Saya kemarin itu tidak ada translasinya. Jadi saya minta ke pihak kampus waktu itu untuk mentranslasi sertifikat atau ijazah saya. Waktu itu kebetulan saya agak lama, sekitar 3 bulan. Jadi kalau teman-teman seumpamanya terlalu lama, biasanya boleh juga dengan jasa translasi tersumpah. Biasanya mereka ngasih legalisir untuk fotokopinya. Kemudian fotokopi dari ID seperti KTP dan paspor, ini pasti bisa. Kemudian CV. CV ini usahakan singkat dan padat. Biasanya ini tidak boleh lebih dari 4 lembar. Jadi gak usah terlalu banyak ya. Jadi singkat dan padat itu lebih bagus. Yang penting-penting saja, kalau seumpamanya lewat dari 5 lembar, dipadatkan di 4 lembar. Kalau perlu dihapus yang tidak terlalu penting. Nah, deadline-nya ini tinggal sekitar sebulan 10 hari lagi. Bulan depan tanggal 15 Februari. Jadi teman-teman kalau bisa memang sudah tinggal menyempurnakan saja sekarang. Ini how to apply. Ini untuk formnya saya akan buat di video kedua. Karena ini sudah terlalu panjang. Gimana cara mengisinya? Ini berdasarkan pengalaman saya 2 tahun yang lalu. Kalau seumpamanya ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di komentar. Itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Subscribe dan like ya. Bye.